Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Jadi, untuk kesempatan kali ini kita akan tetap fokus membahas tentang SKB Kesehatan dengan subtema yaitu Germas. Apa itu Germas? Kita langsung ke slide pembahasan. Nah, Germas adalah kependekan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yaitu gerakan seluruh komponen bangsa secara bersama-sama untuk memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk berperilaku sehat agar kualitas hidup makin meningkat. Nah, Germas ini dicetus berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Nah, adapun tujuan umum untuk Germas ada 4. Yang pertama, menurunkan beban penyakit. Yang kedua, menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas penduduk. Dan yang keempat, menekan peningkatan beban finansial masyarakat untuk pengeluaran kesehatan. Nah, adapun kegiatan Germas ada 6 secara poin. Yang pertama yaitu peningkatan aktivitas fisik. Lalu yang kedua, peningkatan perilaku hidup sehat. Yang ketiga, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Yang keempat, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Yang kelima, meningkatkan kualitas lingkungan. Peningkatan kualitas lingkungan. Dan yang keenam, peningkatan edukasi hidup sehat. Nah, jadi tapi untuk periode kali ini Germas akan memfokuskan ke 3 subpoin saja. Apa saja itu? Nah, ini dia. Yang pertama melakukan aktivitas fisik, yang kedua konsumsi buah dan sayur, dan yang ketiga memeriksa kesehatan secara berkala. Nah, kita bahas satu-satu ini ya. Yang pertama melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang melibatkan otot rangka dan mengakibatkan pengeluaran energi. Nah, aktivitas fisik ini direkomendasikan dilakukan minimal 30 menit per harinya. Nah, ini ada beberapa contoh aktivitas fisik yang dapat dilakukan ketika berada di lingkungan tertentu, kayak misalnya di sekolah, bisa melakukan olahraga secara rutin, melakukan peregangan pada pergantian jam pelajaran, bermain saat istirahat, atau memperbanyak kegiatan berjalan. Di rumah, kalian dapat melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci, berkebun, menemani anak bermain. Lalu di tempat kerja, olahraga rutin, menyiapkan senam olahraga, melakukan peregangan di sela-sela jam kerja, memperbanyak kegiatan berjalan. Lalu dalam perjalanan, kalian juga bisa melakukan aktivitas fisik. Contohnya seperti berjalan menaiki tangga, berhenti 1-2 halte sebelum halte yang dituju, memarkir kendaraan agak jauh dari tempat pemberhentian, berhenti untuk melakukan peregangan dalam perjalanan jarak jauh atau macet, dan melakukan peregangan di dalam mobil atau bus. Kemudian di tempat umum, kalian juga bisa melakukan menggunakan sepeda di tempat kerja, memanfaatkan taman kota untuk aktivitas fisik, dan memperbanyak kegiatan di ruang terbuka. Lalu untuk poin yang kedua, yaitu konsumsi sayur dan buah. Nah, di sini sayur dan buah itu maksudnya porsinya harus seimbang. Ada makanan pokok dan ada sayur dan buah. Jadi untuk rekomendasi itu 1/2. Jadi 1/2 untuk bahan pokok, makanan pokok, yaitu lauk pauk dan nasi di bagian 1/2-nya, dan 1/2-nya lagi untuk sayur dan buah. Nah, itu rekomendasi untuk konsumsi buah dan sayur. Nah, di sini juga direkomendasikan untuk mengurangi atau membatasi produk yang mengandung gula, garam, dan minyak, serta memperbanyak minum air putih. Lalu jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Untuk poin yang ketiga, yaitu memeriksa kesehatan secara berkala. Nah, memeriksa kesehatan secara berkala ini ada beberapa poin. Nah, memeriksa kesehatan secara rutin itu bermanfaat untuk kesehatan. Nah, beberapa penyakit ini dapat diantisipasi ketika kita melakukan pemeriksaan secara berkala. Penyakit apakah itu? Yaitu penyakit PTM, penyakit tanpa menular. Contohnya seperti apa? Diabetes mellitus, hipertensi, stroke, jantung, dan sebagainya. Di sini ada beberapa poin yang dapat dilakukan untuk memeriksa kesehatan secara berkala. Yang pertama, cek tekanan darah. Cek tekanan darah dapat dilakukan di mana saja, terutama bisa di rumah, ataupun di klinik atau di apotek yang menyediakan pelayanan pemeriksaan tekanan darah.
Lalu ada yang kedua, cek gula darah. Cek gula darah juga bisa dilakukan di rumah atau bisa dilakukan di klinik atau di apotik. Kemudian yang ketiga itu cek lingkaran perut. Nah, ini penting ya karena biasanya parameter untuk porsi makanan yang dimakan itu bisa dilihat dari parameter lingkaran perut. Apakah dia rutin olahraga atau tidak dan sebagainya. Kemudian yang keempat, cek kolesterol total. Nah, di sini selain gula darah, cek kolesterol total juga harus dilakukan. Lalu yang kelima itu cek arus puncak expirasi. Dan ini terkait dengan pernafasan ya. Lalu yang keenam, deteksi dini kanker leher rahim. Nah, ini perlu penanganan medis yang betul-betul paham. Lalu yang ketujuh, itu sadari periksa payudara sendiri. Pemeriksaan payudara sendiri itu bisa dilakukan oleh perempuan sejak usia 20 tahun. Jadi ada tahap-tahap pemeriksaannya, kalian bisa search di internet bagaimana. Nah, kemudian dari Germas ini muncullah dua program yang dapat mendukung terwujudnya tujuan-tujuan Germas. Apakah itu programnya? Yang pertama adalah cerdik. Nah, cerdik itu adalah kependekan dari 6 poin penting. Yang pertama C, cek kesehatan secara rutin. Yang kedua E, enyahkan asap rokok. Yang ketiga R, rajin aktivitas fisik. Yang keempat D, diet seimbang. Yang kelima I, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir K adalah kelola stres. Lalu, program yang kedua untuk mendukung tujuan Germas adalah patuh, PATUH. Nah, jadi patuh ini dia berfokus ke penyakit kardiovaskular. Jadi itu juga merupakan sebuah kependekan yang dimana P itu adalah periksa kesehatan secara rutin dan ikut anjuran dokter. Yang kedua A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Yang ketiga T, tepat diet dengan gizi yang seimbang. Yang keempat, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Yang terakhir H adalah hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Tujuan dari semua ini adalah semata-mata untuk menghindarkan atau mengurangi gejala yang timbul akibat PTM, penyakit tanpa menular. Nah, sekira seperti itu untuk video kali ini, penjelasan tentang Germas. Sekali lagi jangan lupa di subscribe channel ini, like, comment, dan share ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa mengetahui apa yang kalian ketahui. Mari kita sama-sama bagikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. See you in the next video.